Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk bersatu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, kami ingin merenungkan dari sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga kami terus melakukan yang terbaik hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap dibenahi dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema, jangan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan, yang terambil di dalam kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah pesan penting dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang terambil di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Tertulis, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adil dan mengetahui segala yang kita perbuat. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangannya. Allah telah mempercayakan kita dengan berbagai tanggung jawab dan otoritas, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Namun seringkali kita lupa bahwa semua yang kita miliki ini adalah amanah dari Tuhan dan yang harus kita pertanggungjawabkan kepadanya. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa menggunakan kekuasaan yang dipercayakan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 poin penting yang dapat saya bagikan buat kita semua, yaitu poin yang pertama, kekuasaan adalah amanah dari Tuhan. Setiap posisi, kekuasaan atau otoritas yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Tidak ada yang kita miliki ini berasal dari diri kita sendiri, jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita diberikan kuasa bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan diri sendiri, ataupun bahkan untuk menindas orang yang di bawah kita, melainkan untuk melayani dan membangun orang lain. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama, kita diingatkan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya segala bentuk otoritas datangnya dari Tuhan, dan kita pertanggungjawabkan kepadanya. Kita harus menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menguasai atau memanipulasi orang lain. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan otoritas juga yang bisa mengambilnya
jika kita menyalahgunakannya. Poinnya yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan mendatangkan penghakiman. Menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan Tuhan adalah dosa yang serius. Dalam Alkitab kita bisa melihat banyak contoh bagaimana Tuhan tidak mentolerir penyalahgunaan otoritas. Seperti halnya Raja Saul misal. Kehilangan kerajaannya karena dia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan dan melanggar perintahnya. Raja Saul adalah contoh dari Alkitab tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat membawa kehancuran. Saul yang diurapi menjadi raja oleh Tuhan, akhirnya kehilangan kerajaannya karena ketidaktaatan dan penyalahgunaan otoritasnya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Di sini Raja Saul mencoba menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, dan Tuhan mengangkat urapannya dari diri Raja Saul. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Ingat bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai nanti. Jika kita menyalahgunakan kekuasaan, kita tidak hanya membahayakan diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di bawah pengaruh kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa kita bertindak dengan integritas dan takut akan Tuhan. Poinnya yang ketiga, gunakanlah kekuasaan untuk membangun, bukan untuk merusak. Kekuasaan yang diberikan Tuhan harus digunakan untuk membangun, memberdayakan, dan membawa kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberikan teladan sempurna tentang bagaimana menggunakan kekuasaan. Dia memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, namun dia memilih untuk melayani, menyembuhkan, dan membawa keselamatan. Dikatakan di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang maupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus meskipun memiliki bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
Di sini kita bisa melihat bahwa ada sikap kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai umat kepunyaannya. Kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus dalam menggunakan kekuasaannya. Mari kita gunakan otoritas yang kita miliki untuk memberkati orang lain, melayani mereka dengan kasih, dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita ingat bahwa kekuasaan atau otoritas yang kita miliki adalah amanah dari Tuhan. Janganlah kita menyalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri atau untuk menindas orang lain. Saya mengingatkan sekali lagi kepada kita semua bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Sebaliknya, marilah kita gunakan kekuasaan kita untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama kita. Ingatlah bahwa kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan atas setiap perbuatan kita. Selalu diingat bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai nanti. Mari kita menabur kebaikan, integritas, dan kasih, sehingga kita dapat menuai berkat dan kebaikan dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak untuk doa pelepasan dan doa kesembuhan buat kehidupan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu memohon pertolonganmu. Lepaskan aku dari segala belenggu dosa, dari kuasa gelap, dan dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapanmu. Aku percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan atas segala yang jahat. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Dan aku juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Aku berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan yang membutuhkan kesembuhan. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu dan pulihkanlah mereka secara ajaib. Aku percaya bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib dan tidak ada yang mustahil bagimu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan ini. Haleluya. Saya juga akan ajak saudara-saudari yang di dalam Tuhan untuk berdoa tentang keselamatan diri kita sendiri dan juga untuk doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa, dan aku membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dan bangkit kembali untuk memberikan hidup yang baru. Masuklah ke dalam hatiku, ya Yesus, dan jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupku. Dan aku juga berdoa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap berkat yang Engkau berikan dan kesempatan untuk mengenal dan melayani Engkau. Bimbinglah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu dan gunakan kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semua saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share ini di halaman Facebook kami di Gereja Shekinah Grace Church Western Australia
dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya yang berlimpah-limpah untuk kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.